Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nureka Hikmaya Ramadanti, mahasiswi program studi manajemen dakwah semester 5. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya tentang pada UMKM produksi sandal dan sepatu. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya dari UMKM produksi sandal dan sepatu milik Bapak Ahmad Lazim ini. UMKM ini sudah berdiri sejak anak beliau berumur 2 tahun dan hingga saat ini berumur 24 tahun. Bapak Lazim membuka usaha ini dikarenakan di Kota Mojokerto banyak sekali UMKM memproduksi sandal, bahkan mulai menjual bahan baku mentahnya hingga sampai hasil jadinya yaitu sandal dan sepatu. Di sisi lain juga karena adanya faktor lingkungan, di mana memang Kota Mojokerto ini sebagai sentra produksi sandal dan sepatu. Tetapi usaha Bapak Lazim ini tidak sepenuhnya lancar dan baik-baik saja. Beliau mengatakan bahwa ada kalanya beliau jatuh bangun untuk membangkitkan lagi usahanya ini. Yang kedua, ada kendala pada produksi. Bukan pada produksinya, tetapi lebih pada pemasaran hasil produksinya. Pemilik produksi sandal, yaitu Bapak Lazim, beliau mengatakan bahwa kendala yang dialami yaitu persoalan pemasaran, karena usaha Bapak Lazim ini tidak begitu besar dan menyebabkan pemasaran atau daya tarik konsumen kurang karena adanya persaingan harga di luar sana yang jauh lebih murah daripada milik Bapak Lazim. Yang selanjutnya yaitu bagaimana menjaga kualitas produknya. Pemilik UMKM ini menjaga kualitas hasil produksinya dengan cara menggunakan bahan baku dengan kualitas terbaik, seperti menggunakan lem murni tanpa campuran apapun agar saat merekatkan sol sepatu menjadi awet dan tahan lama. Bahan baku apa saja yang digunakan dalam produksi sandal? Beliau menyebutkan yang pertama yaitu imitasi buatan, lem murni, dan juga sol sepatu. Nah, mesin apa saja yang digunakan dalam produksi sepatu dan sandal ini? Yang pertama yaitu mesin jahit, yang kedua gelbut, dan yang ketiga seleb dinamo. Untuk alat-alat lainnya seperti gunting, palu, dan lainnya. Untuk menjaga atau cara pemeliharaan dari mesin produksinya sendiri, seperti mesin jahit itu dengan cara diberi oli secara teratur agar licin dan lancar saat menjahit. Sumber daya manusia UMKM pada produksi sandal dan sepatu milik Bapak Lazim ini. Usaha milik Bapak Lazim ini memiliki 5 karyawan, tetapi jika permintaan pasar sedang tinggi, maka Bapak Lazim akan menambah karyawan dengan sistem harian. Dan untuk bisa menjadi karyawan di UMKM Bapak Lazim ini ada syarat atau kualifikasi tertentu, yaitu paling tidak SDM tersebut memiliki keahlian minimal yaitu bisa menjahit menggunakan mesin jahit. Selanjutnya yaitu tata letak fasilitas dan lokasi. Menurut Bapak Lazim, lokasi yang digunakan untuk membuka usaha sudah strategis karena banyaknya konsumen atau supplier yang membutuhkan sandal dan sepatu dalam jumlah, kualitas, dan model yang berbeda, serta dengan jumlah yang banyak. Dan tata letak fasilitas di tempat usahanya itu belum nyaman dan masih tidak tertata, dikarenakan tempat produksinya berada di teras rumahnya dan ada beberapa proses produksinya yang dikerjakan di dalam ruang tamu rumahnya, sehingga proses produksinya sedikit tidak efektif atau kurang tertata. Selanjutnya yaitu alur produksi. Proses produksi pembuatan sandal dan sepatu ini yang pertama yaitu bahan baku imitasi tadi yang berupa masih lembaran digores agar halus, kemudian dipotong sesuai ukuran. Setelah dipotong kecil, tiap potongan tadi digambar sesuai desain yang sudah ada.
Setelah itu, potongan imitasi kecil tadi yang sudah digambar kemudian dipotong sesuai bentuk desain. Setelah desain dasarnya sudah jadi, akan dijahit menjadi satu kemudian disatukan dengan elemen lainnya. Setelah itu, baru dipasang sol sepatu dengan cara dilem dan dijahit agar tahan lama. Nah, berikut saya menampilkan dokumentasi saya bersama pemilik usaha UMKM produksi sandal dan sepatu ini, yaitu Bapak Ahmad Lazim. Sekian hasil observasi saya yang sudah saya jelaskan dalam bentuk video dan presentasi PPT ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.